di tahun tersebut orang miliki, manusia bisa keluar dari pandemik tersebut. Ya apalagi dengan teknologi yang hari ini kita miliki, umat manusia miliki. Dan kita udah lihat sendiri kok di depan mata kepala kita bahwa ya udah mulai ada kemajuan, ekonomi mulai pulih, dan momentum tersebut jangan cuma jadi penonton, tapi kita bisa masuk, bahkan Anda bisa memanfaatkan momentum ini untuk masuk ke dalam sektor, yang dimana sektor ini kalau nggak ada momentum hari ini seperti pandemi COVID-19, mungkin sangat sulit untuk orang masuk ke dalam sektor properti. Karena hari ini banyak banget kemudahan-kemudahan yang dimana kalau lagi kondisinya normal, nggak mungkin ada kemudahan seperti itu. That's why saya pribadi pun, yang dulunya mungkin setiap 6 bulan sekali, maksimum setiap 3 bulan sekali, saya alokasikan dana saya ke sektor properti. Hari ini bahkan bisa per bulan, saya ambil properti. Kenapa? Ya karena lagi mudah, lagi dipermudah, bunganya murah, DP-nya ringan, seperti itu. Nah, makanya salah satu company kita yang mengundang Anda datang ke sini pun juga sebagai langkah untuk mendukung pemulihan, percepatan pemulihan ekonomi nasional, PEN, yang digadang-gadang oleh pemerintah kita juga ikutan, oke, kita mempermudah orang supaya mereka bisa masuk ke dalam sektor properti, mereka bisa punya bisnis properti dengan cara yang mudah, murah, dan aman. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya mau sharingkan kepada Anda, saya hari ini hampir setiap minggu ke Bali, jadi hidung nih udah makin gede karena dicolok-colok terus kan. Minggu lalu Pak Sandiaga Uno juga dari Bali, jadi pemulihan Bali, karena Bali ini jantung pariwisata, dan pariwisata nggak bisa dipungkirin Pak, nomor 2 di tahun 2019 sebagai penyumbang devisa negara terbesar, dan nomor 1 yang tercepat. Why? Kenapa tercepat? Karena kalau misalkan mengandalkan penyumbang devisa negara mineral, minyak bumi, kelapa sawit, mereka butuh proses. Tapi kalau pariwisata, datengin orang, ekonomi bergerak, pajak masuk, itu pendapatan buat negara. Makanya pemulihan ekonomi untuk percepatannya, salah satunya yang paling diandalkan adalah pariwisata. That's why menteri kita keren banget, Mas Sandiaga Uno, keren, top, the best. Punya program-program yang gokil banget, yang akhirnya kita semua warga negara Indonesia berharap beliau bisa memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah kondisi pandemi COVID, karena butuh banyak terobosan di sektor ini. Nah, kita sekarang ngomongin tentang Bali. Bagaimana dengan Bali? Perhatikan baik-baik. Dari dulu sampai sekarang, Bali tetap jadi primadona pariwisata, bahkan menjadi percontohan untuk 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ketika ngomong mengenai pariwisata, pasti tolak ukurnya kan Bali. Benchmarknya itu adalah Bali, nggak bisa dipungkirin. Nah, banyak orang, bukan cuman mereka bermimpi pengen ke Bali, tapi banyak banget orang yang bermimpi punya bisnis properti di Bali. Saya nggak tahu berapa banyak di antara Anda yang mungkin pernah jalan-jalan ke Bali. Ketika impian Anda terwujud, Anda bisa jalan-jalan ke Bali, pasti ada impian berikutnya. Wah, enak ya kalau bisa punya bisnis di sini. Wah, enak ya kalau bisa punya bisnis di Bali. Nah, oleh karena itu, kita lihat sekarang, Pak, Bali gimana? Karena 80% rata-rata orang yang bekerja di sini di sektor pariwisata, ya pasti terdampak sekali. Tapi Pak Jokowi sendiri yang minggu lalu juga baru dari Bali mengatakan bahwa di bulan April apa Mei ya, yang akan dibuka travel corridor, dan itu sedang dipersiapkan juga. Kalau lihat Instagramnya Pak Jokowi, Instagramnya Pak Sandi, itu ada update-update-nya banyak banget. Dan itu kita berharap untuk pemulihan ekonomi, bukan cuma masyarakat Bali, tapi untuk ekonomi nasional. Nah, secara khusus saya mau membahas kenapa harus Bali, karena sebenarnya ya kalau saya tanya, apakah teman-teman Bapak Ibu semuanya ingin memiliki bisnis properti? Pasti. Bisnis properti itu punya 2 macam penghasilan, keunikannya. Saya hari ini, apakah Riko hanya berbisnis properti? Enggak juga. Saya punya beberapa bisnis yang lain, cuman 80% waktu saya curahkan di properti. Sisanya saya invest doang. Nah, kenapa saya suka di properti? Karena properti bisnis yang long lasting, Pak. Bukan bisnis musiman. Sekali lagi ya, properti itu bisnis yang long lasting, bukan bisnis musiman. Mau perang dunia kek, mau pandemik yang 100 tahun sekali kek, tetap properti dibutuhkan. Selama manusia belum bisa tinggal di planet Mars. Bumi cuma 1. Jadi pertumbuhan penduduk terus ada, properti pun akan selalu terus dibutuhkan. Nah, kenapa saya suka di properti? Karena properti punya 2 macam penghasilan, Pak. Yang pertama adalah capital gain, yang kedua cash flow. Capital gain, semua orang bisa mendapatkan capital gain. Anda lihat lokasi, kemudian
Anda tahu kabar bahwa di lokasi tersebut akan dibangun sesuatu, Anda beli, kemudian progres pembangunan dimulai, harganya naik. Nah, selisih dari harga jual dan harga beli itu disebut capital gain. Nah, tetapi yang paling saya suka, dan itu sebenarnya adalah esensi dari bisnis properti, adalah ketika Anda punya cash flow dari properti Anda. Caranya punya cash flow di properti gimana? Properti Anda disewakan. Entah bangun kos-kosan kayak, entah bangun rumah petak-petakan kayak, itu kan cash flow. Entah kalau sekarang lebih modern lagi caranya, dibangun bisnis di dalam propertinya kayak, dibangun cloud kitchen kayak, dibangun food court di petak-petakin Anda sewa-sewain kayak, atau yang jauh lebih besarnya lagi, bangun hotel. Nah, itu Anda harus melihat lokasi yang di mana. Kenapa orang suka berbisnis properti di Bali? Karena untuk mendapatkan cash flow, okupansi yang ada di Bali itu nggak perlu, ini kita bicara di luar COVID ya. Sebelum COVID, yang dimana nanti dunia akan pulih kembali, bahkan jauh lebih meningkat dibandingkan sebelum COVID, karena orang stres sekarang dikekang di dalam rumah udah setahun lebih. Pada saat WHO mencabut status pandemi, oke, kita dunia tidak pandemi lagi, jebret, mulai tuh orang-orang, wah gila, udah pengen, kita semua udah herd immunity, orang-orang, wah gue pengen traveling segala macam, otomatis sektor pariwisata yang akan pulih terlebih dahulu, itu udah pasti. Nah, ketika itu terjadi, cash flow orang-orang yang punya bisnis properti yang ada di daerah pariwisata, itu bahkan di tahun 2019 sebelumnya, okupansi yang ada di Bali itu pasti setiap tahun lebih dari 80%. Now, that's why banyak orang yang bangun hotel di Bali, ya mereka sangat, di mana lagi ada lokasi, di mana lagi ada lokasi. Makanya beberapa peraturan di Bali bahkan saat ini itu udah nggak bisa bangun hotel lagi karena lokasinya sudah terlalu crowded, jadi izinnya nggak keluar. Nah, seperti itu. Nah, makanya saking banyaknya, kenapa orang tertarik? Karena cash flow-nya, Pak. Karena cash flow-nya. Sewain penyewanya orang yang mau menyewa di Bali, project di Bali, itu bukan cuma orang Indonesia, tapi seluruh dunia, 7 miliar penduduk dunia, itu bahkan mohon maaf dengan segala hormat, terkadang jauh lebih kenal Bali dibandingkan Indonesia. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau sharing, ada di share screen. Ini handphonenya nggak ada yang Nokia, kan bisa lihat gambar semuanya ya. Mantap. Siapa tahu ada yang cuma bisa dengar suara, nggak bisa lihat gambar kan. Oke. Nah, ini saya mau sharing kepada Anda semuanya. Share screen, kelihatan nggak, Bos? Wait. Nih, Bos, kelihatan nggak, Bos? Mana ya? Iya, hilang. Tunggu ya. Wait. Sabar. Sabar bagian dari iman. Siap. Itu kebersihan ya, bukan sabar ya. Oke, ini dia nih. Sabar ya. Bentar. Ini udah ada. Alright. Bam. Oh, udah ada. Sip. Bam. Kelihatan nggak? Jeng, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, mantap. Nah. Bentar, gue nggak ngelihat muka lo sih. Nah, gini. Oke, kelihatan. Thank you. Kelihatan. Thank you, Pak Lukman. Mantap. Di close. Kelihatan ya? Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini bulan Maret nih artikelnya, menjelang dibukanya kembali dunia pariwisata Indonesia. Amin. Udah mulai mau dibuka lagi. Bahkan waktu itu Pak Joko Widodo sempat ngomong siap-siap booming pariwisata. Karena lini perbaikan ekonomi ya, suka nggak suka, mau nggak mau pariwisata. Ini dia nih. Ini berita yang keren banget. Tahun ini 2021, Bali beats London to title of world's most popular destination in 2021. Wow, versi TripAdvisor Traveler's Choice Award, ini keren banget. Bahkan Bali ini mengalahkan Dubai, Paris, dan London. Gokil, woi. Negara kita tercinta di Indonesia. Destinasi populer 2021. Orang bule ketika mereka pengen, gue pengen jalan-jalan kemana ya? Dia search di internet, di Google, kemana jalan-jalan terbaik. Pasti kan ini kan TripAdvisor kan itu apa ya, mendunia itu TripAdvisor yang memang jadi acuan untuk para travelers ketika mereka pengen jalan-jalan. Dan ketika muncul pariwisata nomor 1 Bali, otomatis setelah WHO
mencabut status pandemi, yang ada di otaknya mereka pasti Bali. Dan enaknya adalah kita sebagai para pebisnis yang ada di Bali, ya siap-siap menampung. Siap-siap menampung, ayo kam. Cuan. Kayak gitulah kira-kira. Nah, nih, pulihkan pariwisata Bali, pemerintah siap gelontorkan 9,9 triliun. Gokil. Kebayang nggak tuh segimana tuh? 9,9 triliun. Itu lu beli kerupuk, rumah lu penuh itu. 9,9 teh bos edan. Undang sejumlah dubes ke Bali, Sandiaga tunjukkan Indonesia serius siapkan wisata bebas COVID. Amin. Wow. Pariwisata siap bangkit 2021, kolaborasi pihak swasta, garis bawahin nih. Kolaborasi pihak swasta sangat diperlukan, makanya Riko sebagai anak muda yang lahir dan besar di negara kita tercinta Republik Indonesia, kita minum airnya, kita injak tanahnya, kita hirup udaranya, let's go, kita bersumbangsi untuk pariwisata Republik Indonesia, untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Makanya apa yang saya miliki, company yang saya miliki, apa yang saya bangun, yuk apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Amin. Buka pariwisata Bali, kejar target Nusa Dua masuk green zone COVID-19. Bersyukurnya, alhamdulillah, puji Tuhannya, salah satu proyek kita juga ada di Bali. Iya ada di Bali. Ada di Nusa Dua, yang saya sekarang nginepin, ini proyek saya yang ada di Jimbaran, di samping Ayana, di lokasinya di Jimbaran Hijau, ini yang sekarang saya lagi nginepin. Nah, di Nusa Dua juga ada yang namanya Lafaya Resort and Residence. Akhir tahun ini sudah serah terima. Jadi sudah serah terima karena progresnya sudah 85%. Akhir tahun serah terima 2022 pada saat udah pulih segala macam. Lo mau tinggal ke, lo mau kayang ke di situ, mau yang ikut di company kita ya, Easy Property, sewa-sewain ke, suka-suka lo. Nah, banyak banget yang tanya sama saya nggak tahu. Orang-orang, Pak, update progres Lafaya gimana? Itu di YouTube tuh selalu di apa ini namanya? Di update selalu. Anda tanya sama tim Anda, mungkin ada beberapa yang udah ikut Easy Property, karena setiap bulan itu kita selalu ngirimin link. Kita selalu ngirimin link untuk semua orang mengenai update project. Kalau yang ini udah jadi Anda bisa lihat. Bahkan udah ada yang pakai kok. Bahkan ada yang beli nama program kita namanya Hotbiz. Itu by Easy Property, ini di sini. Jadi ini bukan dalam tahap pembangunan, ini udah jadi. Bahkan waktu kemarin pada saat nyepi, udah ada yang pakai. Sudah ada yang pakai, sudah ada yang tinggal, dan feedbacknya bagus, karena memang ini resort. Nah, ntar ya, pelan-pelan. Saking bersemangat. Nah, ini salah satunya Project Lafaya Resort and Residence ini. Di tahun 2017 kami mulai pembangunan, dibangun oleh Adi Persada Gedung. Udah topping off di tahun 2019, saat ini lagi tahapan finishing. Nah, ini pemegang-pemegang sahamnya cuman saya doang yang masih anak bawang, paling muda sendiri. Sisanya om-om kita yang sudah senior. Nah, saya milenial, ya kan, generasi milenial. Nah, ini generasi kolonial mungkin enggak, senior milenial. Nah, kita kerjasama juga dengan Marriott. Marriott itu istrinya Pariot. Bukan, Marriott Group itu adalah hotel operator number 1 in the world, di seluruh dunia. Gokil, keren. Ini desainnya. Nah, desainnya sekarang udah jadi bentuk bangunannya kayak gimana. Nah, perhatikan baik-baik tapi sebelumnya. Jadi ini Anda untuk bisa dapat income dari sini, Anda harus beli propertinya dulu, kemudian disewa-sewain. Nah, harga jualnya per unit ya. Per unit adalah 2,5 miliar di tahun 2017. Saat ini 3,6 miliar Anda dapat strata title. Strata title itu kepemilikan hak milik untuk rumah satuan rumah tingkat. Nah ini rumah susun maksudnya, kan strata ya. Nah, 3,6 miliar Anda dapat ini semuanya, furnished, 2 bedroom, ada yang 1 bedroom juga, luasnya minimum 40. Per malamnya di samping proyek kita persis sebelahan tetangga. Nah, tetangga. Persis banget di samping kita ada salah satu proyek bintang 5 juga. Dia harga sewa per malamnya waktu sebelum Covid 2,2 juta rupiah per malam. Sekarang lagi Covid 1,6, 1,5, 1,6 per malam. Ya semua hotel sekarang kan pada diskon kan. Nah, itu unitnya studio. Jadi kalau studio masuk langsung kamar. Nah, kalau yang punya kita itu masuk ada ruang tamu baru ada kamar. Jadi luasnya itu minimum 40 meter persegi.
Nah, kalau yang saya tempatin sekarang ini yang family room yang 2 kamar, tapi fasilitasnya all include. Jadi kalau orang beli